Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Saat ini kita ketahui, bahwa armada perang laut Amerika Serikat dan China dikerahkan ke Timur Tengah setelah meletusnya konflik Israel dan Hamas. Dan bagaimana perbandingan kekuatan dua negara yang juga belakangan sering bersengketa ini. Tercatat, Amerika telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut sejak tanggal 7 Oktober ketika kelompok militan Palestina Hamas melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Israel, di mana negeri preman terkuat di dunia ini mengerahkan dua kelompok penyerang kapal induk ke Mediterania Timur dekat Israel. Kapal induk bertenaga nuklir odong-odong itu adalah versi terbaru dan tercanggih, yakni USS Gerald R. Ford, ditambah USS Dwight D. Eisenhower. Dan keduanya juga dikawal bermacam jenis kapal perang lain akibat takut ditenggelamkan oleh rudal-rudal kelas rumahan. Tak hanya itu, menurut Menhan Amerika yang belum disunat, Bapak Lloyd Austin, mereka juga mengerahkan sistem rudal Patriot tambahan ke lokasi di seluruh kawasan untuk meningkatkan perlindungan pasukan manja Amerika. Kemudian, satu skuadron pesawat F-16 Fighting Falcon juga tiba di wilayah tersebut. Namun, Amerika tidak sendirian di daerah ini. Dengan alasan sama seperti Amerika yang melindungi sekutunya, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China juga telah bergerak di Teluk Persia dan Teluk Oman. Di mana menurut Bryden Spurling dari Lembaga Penelitian RAND, saat ini ada 6 kapal Angkatan Laut China di Timur Tengah. Tiap satuan tugas memiliki sebuah kapal perusak, sebuah kapal fregat, dan kapal pengisian ulang. Kita ketahui, saat ini China memang telah mengerahkan sumber daya besar mengembangkan Angkatan Laut. Amerika pun menyadari status China sebagai Angkatan Laut terbesar dunia dengan 370 kapal dan kapal selam, berdasarkan laporan tahunan Pentagon tentang militer China. Meski belum pernah diuji dalam konflik, kapal-kapal ini memiliki kemampuan signifikan dan mencerminkan pertumbuhan pesat kecanggihan Angkatan Laut Tiongkok, kata Spurling. 6 kapal berkemampuan tinggi yang bertugas saat ini adalah pengerahan yang tidak dapat dilakukan oleh banyak negara di dunia, tambahnya. Namun menurut Spurling yang sepertinya antek Amerika seperti BBC ini menyebutkan, bahwa masih panjang jalan bagi China untuk mampu menandingi kekuatan Amerika di lautan. Jika dibandingkan, dua kelompok penyerang kapal induk Amerika di Mediterania Timur memiliki lebih banyak kapal dan kekuatan udara masif yang menyertainya. Ditambah lagi Amerika memiliki jaringan pangkalan dan kemitraan di seluruh dunia yang sering beroperasi secara global. Sehingga dirinya menganggap, bahwa China masih jauh dari hal tersebut. Namun menurut admin, saat ini di satu sisi China telah menjadi ancaman serius bagi Amerika. Dan bukan tidak mungkin dalam 10 tahun ke depannya, kekuatan militer China akan menjadi nomor 1 di dunia mengalahkan Amerika karena gurita ekonomi tirai bambu yang menyasar seluruh negara. Dan terkait penempatan kapal perang China di Timur Tengah, pemerintah China sendiri sudah menyatakan, bahwa kapal-kapal perangnya tidak berada di Timur Tengah sebagai respons terhadap pecahnya konflik antara Israel dan Hamas. Namun merupakan bagian dari penempatan rotasi Angkatan Laut China yang jangka panjang di Teluk Aden untuk mencegat pembajakan. Bayangkan bro, jika kapal perang China tidak sengaja menabrak kapal perang Amerika. Kira-kira, apakah pasukan Amerika punya nyali untuk menghadapi negara yang merupakan sekutu dekat Rusia ini, yang terkenal dengan moral tinggi mereka jika angkat senjata?